Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga Sobat Bedek selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, cepat beraktivitas kembali. Yang semangatnya sedang drop atau sedang tidak bagus, semoga bisa kembali semangat, kembali ceria. Oke, yang penting kalian jangan sampai ada kata putus asa. Oke, kali ini Kibledek mau membahas tentang wuku. Jadi pembahasan tentang wuku masih belum selesai ya. Wuku itu jumlahnya ada 30. Dan yang mau Kibledek bahas saat ini adalah wuku yang ke-24, yaitu wuku perang bakat. Nanti disimak dari awal sampai akhir, ya biar tidak ada salah paham. Siapa tahu Sobat Bedek ada yang di dalam wukunya tersebut. Namun sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, yang belum subscribe, di-subscribe dulu, like, komen, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa tombol loncengnya dibunyikan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Di primbon itu memang ada pembahasan tentang weton dan wuku. Weton dan wuku. Jadi kalau di wuku sebetulnya lebih lengkap. Jadi pembahasan di wuku itu ada perhitungan tentang pusaka yang cocok untuk orang tersebut apa, lalu ada perhitungan macam-macam lah. Kalau di primbon, kalau di weton itu perhitungannya biasanya ada di perwatakannya ya, sama perjalanan hidupnya. Di wuku juga sebenarnya sama, ada perwatakan dan perjalanan hidupnya, cuman di wuku lebih komplit, ada tentang pusaka dan sebagainya. Ya kalau wetonnya seumpamanya minggu pon belum tentu wukunya sama, karena weton itu jumlahnya 35, wuku jumlahnya 30, dan setiap wuku itu rotasinya 7 hari. Jadi kalau semacam ini wuku perang bakat itu dari minggu pon sampai dengan Sabtu Wage. Jadi 7. Kalau weton dibagi 7 itu berarti 35 bagi 7 ada 5 ya. Berarti setiap weton itu ada di 5 wuku. Jadi kadang wetonnya sama-sama minggu pon, namun wukunya berbeda karena ada 5 pilihan wuku. Tergantung hari apa, tanggal apa, dan tahun apa kalian lahir. Itu juga diperhitungkan. Jadi hari, bulan, tahun itu juga diperhitungkan. Kalau weton kan hanya di hari dan hari pasaran. Oke, wuku perang bakat itu rotasinya ada 7 hari, yaitu minggu pon sampai dengan Sabtu Wage. Di sini Kibledek mau membahas tentang perwatakannya saja. Perwatakan dari wuku perang bakat ini, itu yang pertama orangnya itu penampilannya seram atau sangar. Sebetulnya seram bukan karena jelek, bukan. Seram bukan karena horor semacam setan, bukan. Seram dalam hal ini karena auranya itu kuat. Dia sangat berwibawa. Orang wuku perang bakat ini sangat berwibawa, auranya kuat, jadi terkesannya angker, terkesannya seram. Lalu dia memiliki pendirian yang kuat, pendirian yang teguh. Jadi orang-orang wuku perang bakat ini jarang ada yang bisa dibelak-belokkan, jarang ada yang bisa dipengaruhi. Karena kalau dia sudah memiliki pendirian, tidak ada yang bisa membelokkan atau mempengaruhinya. Dia pendiriannya sangat teguh, sangat kuat. Itu untuk wuku perang bakat. Terus dia juga tidak takut terhadap apapun. Jadi tidak ada yang dia takutin. Baik itu pemimpinnya,
baik itu atasannya ataupun orang lain, apalagi makhluk gaib yang tidak terlihat, dia tidak takut terhadap hal-hal tersebut. Jadi orang-orang wuku prang bakat ini tidak takut terhadap apapun. Dia hanya tunduk kepada Sang Pencipta, kepada yang menciptakannya. Itu untuk wuku prang bakat. Terus hatinya kaku. Jadi hatinya kaku. Dia hati kaku itu susah ya. Kesenggol dikit pasti marah. Jadi orang-orang wuku prang bakat ini cenderungnya juga pemarah karena hatinya kaku. Cenderungnya pemarah, dia kesenggol dikit pasti marah, dan senangnya akhirnya dia senang bertengkar. Orang wuku prang bakat itu akhirnya senang bertengkar karena kaku itu. Jadi kalau orang yang kaku itu pasti senangnya marah-marah, senangnya bertengkar. Jadi kalau yang berteman sama wuku prang bakat ini memang harus bisa menjaga ya, agar tidak nyenggol dia, agar tidak menyinggung dia, karena dia cenderungnya kalau tersinggung itu meskipun sama teman dekat kadang dia marah. Ya sebenarnya ini marah langsung diutarakan itu sebenarnya bagus karena itu termasuk kejujuran ya. Karena kalau marah dipendam itu kadang yang tidak bagus. Kalau marah langsung diutarakan sebenarnya bagus. Cuman ya kadang tidak semua orang bisa menerimanya. Jadi itu perwatakan dari wuku prang bakat. Orangnya itu kaku, keras, suka bertengkar, pemarah, emosian, angker, terkesan angker ya, wibawanya karena tinggi, terus dia memiliki pendirian yang kuat, yang kokoh. Itu perwatakan ini sebetulnya cocok untuk jadi seorang pemimpin. Kalau penampilannya angker itu pemimpin disegani toh, cocok itu. Itu untuk perwatakannya. Nah, yang di sini yang berikutnya adalah perlambangnya. Perlambang dari wuku prang bakat. Di sini ada 3 perlambang, jadi pohon, burung, sama bokor. Yang pertama kita masuk ke perlambang burung. Burungnya adalah burung tirisan. Wuku prang bakat ini memiliki perlambang burung tirisan. Pohon tirisan. Jadi yang pertama pohon, burung, sama bokor. Jadi wuku prang bakat ini memiliki perlambang pohon tirisan, yaitu memperlambangkan orang tersebut itu cenderungnya angkuh. Cenderung angkuh ya karena orang-orang kaku itu memang biasanya penampilannya orang yang belum mengenalnya pasti menilainya itu sombong, pasti menilainya itu angkuh. Meskipun sebetulnya itu tidak begitu angkuh ya, karena memang penampilan awal, kesan awal, jadi orang yang melihat pasti menganggap orang wuku prang bakat ini itu orangnya angkuh. Namun ada sisi positif dari perlambang pohon tirisan ini, yaitu orang-orang prang bakat ini memiliki kelancaran rezekinya. Jadi sandang, pangan itu lancar, mengalir terus tanpa hambatan. Jadi meskipun dia orangnya pemarah, galak, serem, tapi rezekinya lancar. Rezekinya lancar dan tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Begitu juga untuk pohon tirisan ini juga diperlambangkan kalau orang prang bakat ini memiliki umur yang panjang. Jadi kecenderungannya umurnya panjang. Jadi mungkin dia tidak ada energi negatif yang dipendam, karena kalau pengen marah langsung marah. Jadi marah nggak ada yang ditakutin, dia tidak ada yang memendam. Jadi itu bisa dianggap sebagai sisi positif ya. Jadi kalau kita tidak ada memendam apa, itu biasanya tubuh kita juga akan menjadi sehat sih. Jadi menjadi sehat, tidak ada yang dipendam.
tidak ada yang terlalu dipikir, dia langsung diloskan, itu biasanya sehat. Makanya diprediksi orang-orang perang bakat ini umurnya panjang. Itu prediksi. Yang kedua, burung. Perlambang burung dari wuku perang bakat ini adalah burung urang-urangan. Burung urang-urangan itu lambangnya sebagai orang yang lincah, yang gerak cepat. Jadi lincah ya, tidak lemot, tidak letoy lah. Pokoknya lincah, dan pekerjaan apapun dikerjakan dengan cepat. Dalam artian kalau dia memiliki tugas, memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan, dia akan menyelesaikan dengan cepat dan tepat. Jadi tidak malas-malasan. Terus yang ketiga, perlambangnya kaki kanannya terendam di bokor air. Itu memperlambangkan dia kalau perintahnya dia itu dingin di depan, namun panas di belakang. Oke, untuk wuku perang bakat ini kecenderungannya cocok sebagai seorang pemimpin. Karena dari kesimpulan semua ini bisa disimpulkan meskipun dia memang orangnya kaku, itu meskipun kaku, sisi positifnya kaku, cuman memang kita seorang pemimpin mungkin juga harus kaku ya. Seorang pemimpin itu harus kaku dan mempunyai pendirian yang kuat, tidak tergoyahkan. Dia juga harus memiliki wibawa yang besar, yang tinggi. Meskipun orang-orang lain menganggapnya serem, angker, dia juga harus bekerja cepat dan tepat, dan dia tidak loyo, tidak letoy, atau dia harus lincah. Jadi kesimpulannya wuku perang bakat memang segi positifnya dia memang cocok bisa menjadi seorang pemimpin. Terserah pemimpin mana, pemimpin perusahaan atau pemimpin pemerintahan, itu kemungkinan besar diprediksi sangat cocok. Oke, sekian penjelasan tentang wuku perang bakat, wuku yang ke-24. Jadi wuku perang bakat sama wuku manahil itu sebenarnya kalau di pewayangan itu saudara kembar. Jadi wuku manahil kan di wuku yang ke-23 itu saudara kembar dengan wuku perang bakat. Ya, semoga bisa menghibur sobat gledek. Mungkin yang lagi sakit bisa melihat, menonton, bisa sambil belajar. Ya, setidaknya ada ilmu dikit-dikit, kan lama-lama menjadi bukit. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Salam.